Halo guys. Oke, perkenalkan aku Olivia Zahra Winesti dari Prodi Sains Data Angkatan 21 mengikuti program studi independen di Bangkit Academy, learning path-nya machine learning. Ya, di sini juga mahasiswa program studi S1 Sains Data Angkatan 2021 dengan mitranya itu adalah Bangkit Academy, dengan learning path-nya itu learning. Kenalkan, saya Rasmi, aku studi independen di Bangkit Academy dan learning path-nya sama machine learning. Oke, jadi kalau untuk studi independen itu kan merupakan salah satu program dari MPKM ya. Itu program dari Kemendikbud sendiri. Jadi sebenarnya MPKM itu ada banyak program, mulai dari MSIB, ada PMM, ada ISMA, ada kampus mengajar, praktisi, magang, itu masih banyak ya. Tapi yang memang bisa dibilang dikhususkan untuk program studi S1 sendiri itu disarankan itu hanya dua itu, yaitu MSIB, yaitu magang dan juga studi independen Sertifikat. di studi independen sendiri itu ya kita bakalan belajar bersama dengan dosen-dosen ataupun praktisi-praktisi yang memang ahli di bidangnya. Jadi bukan sebatas dosen-dosen aja, tapi lebih ke praktisi-praktisi yang memang ahli di bidangnya tersebut sih. Kalau aku studi independen, karena katanya magang belum bisa, jadi studi independen dulu. Terus juga kan maksudnya studi independen pasti kan karena ketemu sama praktisi-praktisi dari luar, nanti bisa dapat pengalaman lebih banyak gitu, biar dapat ilmunya dikumpulin dulu banyak-banyak untuk magang. Kenapa ikut studi independen? Karena emang untuk ini ya, setiap mahasiswa itu kan dikasih jatah mengikuti dua kali kegiatan MPKM, yaitu di semester ya minimal semester 5, 6, 7 itu bebas banget. Dan itu kan awalnya kan semester 5 ya. Dan ketika untuk studi independen sendiri itu bisa dibilang tidak serepot magang dan tidak seketat magang juga. Jadi ya bakalan lebih gampang juga buat keterimanya, dan ya walaupun memang agak ribet konversi tapi seharusnya sih aman lah. Ya karena biar apa ya, biar konversi kayaknya enak gitu, konversi ternyata ya tetap kuliah aja sih. Terus dapet ya, kalau misalnya magang kan aku ngerasa belum punya banyak ilmu, jadi ya ikut yang studi independen aja gitu. Kalau Bangkit tuh, selain kita daftar di apa ya, tuh, Kampus Merdeka. Kampus Merdeka tuh kita daftar di yang apa namanya, web. Oh iya, webnya Bangkit itu, sendiri. Bangkit. Habis itu ada tesnya juga, tes kemarin tes apa kayak Ya kayak tes dulu sih tes sebutannya. pilihan ganda gitu. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, terus kayak tesnya karena kita ngambil machine learning kan, jadi ya Jadi itu kayak tuh basic machine learning gitu. Dan ya di Bangkit itu pakai bahasa Inggris buat Iya. pembelajarannya, jadi tesnya pakai Terus itu sih ada pertanyaan ini gak sih, tes yang kayak psikologi gak sih, itu kayaknya ditanya kalau misalnya kalian begini-begini gitu, ada juga. Iya, tuh. Wah, banyak banget sih. Buat nama Bangkit sekarang itu lagi tidak-tidaknya aja sih. Karena apa? Karena Bangkit sendiri kan lead by Google, GoTo sama Traveloka juga. Jadi pasti buat apa ya? Buat pengalaman itu dan juga ilmu itu pasti lebih besar yang didapat dibanding mungkin mitra lainnya. Ini menurutku ya teman. Dan kenapa machine learning path? Karena itu sendiri yang cocok dengan prodi Sains Data gitu. Yang lainnya kurang cocok sih, kayak cloud computing sama mobile development itu ya kurang lah buat S1 sekian. Kayaknya aku lihat-lihat di silabusnya juga kayaknya lebih menarik di Bangkit gitu. Terus juga kemarin kayak tanya-tanya ke cutting gitu, kayak ada yang menyarankan di Bangkit. Habis itu kenapa machine learning? Ya karena ya kalau cloud computing itu mungkin apa konversinya nanti dikit aja kan, karena di Sains Data juga
udah di itu kan, udah diambil di semester 4 kan, kayak cloud computing gitu. Terus kalau mau development kayaknya nggak dulu deh. Nggak Jadi sejalan. Kalau aku sih ya sama kayak dia bilang tadi, karena nama Bangkit tuh kayak udah wah gitu loh, dari awal kita ngeliatnya kayak wah gitu. Terus ya karena teman-teman juga banyak yang ngambil di situ, jadi aku pikir ya nggak masalah sih. biar ada temennya gitu kan, biar kata dia. enggak, maksudnya kalau kita stresnya bareng gitu. Kenapa ngambil learning path itu ya sama kayak yang tadi, biar konversinya lebih gampang aja, terus lebih ya biar lebih sejalan aja sama prodi kita. Jadi Bangkit sendiri itu kan ada tiga IELT. Ada IELT SS atau soft skill, ada IELT ML atau machine learning, dan juga ada IELT IN atau English. Nah, untuk itu diadakan melalui Google Meet. Juga Meet itu sendiri juga harus on cam. Real. Kalau nggak on cam itu dianggap tidak hadir. Ya, Ada red flag. minimal itu maksimal off cam itu 15 menit doang. Lebih dari 15 menit itu kayak udah pasti dihitung tidak hadir atau off cam, dan itu bakalan mempengaruhi buat hasil di akhirnya nanti. Dan selain itu, selain ada IELTS tadi itu, Bang sendiri itu juga menyediakan course-course gratis ya, dari Coursera dan juga di Coding. Jadi nanti setiap minggu itu emang ada ya, kayak setiap course-nya itu ada waktunya. Misalkan course data analitik itu sekitar 2 minggu. Nah, di situ kita ngerjain course yang ada di Coursera. Sebenarnya kalau teman-teman cari sendiri tuh course di Coursera itu mahal-mahal banget ya teman. Tapi dari Bangkit sendiri tuh nyediain dengan gratis. Gitu. Ya, kita juga ada weekly tiap minggu sama mentor. Iya, terus di Bangkit tuh ada ini dashboardnya. Jadi kayak tadi kalau misalnya kita nggak on cam tuh nanti di dashboard ada tandanya kita tuh nggak hadir, absen gitu. Sama itu sih kita ada tugas kan kalau habis IELT. IELTS biasanya IELTS itu di Google Classroom ada tugasnya. Proyeknya kita kebetulan sekelompok. Ya di Bangkit itu gitu. kayak maksimalin yang satu kampus itu cuma 3 orang. Terus itu dalam satu tim itu gabungan dari 3 learning path, cloud Iya. computing, terus mobile developer sama machine learning. Nah, machine learning dari kita bertiga, kita bikin aplikasi rekomendasi makanan sehat. Itu kita capstone ngerjain dalam semalam tuh hitungannya. Maksudnya benar-benar sampai final semua. Dokumen-dokumen Semua file-filenya, dokumennya, PPT-nya, videonya, ngedit segala macam. Kalau kalian lihat ada garis mata panda di sini, itu bekas kemarin. Terus 14 semuanya itu juga ada. harusnya ada yang bisa dikonversi, cuma Kita udah ngambil. itu jamnya Jamnya kurang. Iya. Jamnya kurang, jadi nggak ke konversi. Nah, sebenarnya itu ya tergantung masing-masing juga sih ya. Harusnya kalau bilang berat, nggak berat banget juga. Ya tergantung dari teman-teman bisa ngeluangin waktu, bagi waktu gitu. Kalau aku sih berat ya karena harus ngimbangin antara kita meet kan kalau pertemuan kita meet sama yang kalau misalnya tabrakan sama jam kuliah. Kalau nggak kan kita kan di Coursera kan harus kayak ada deadline-nya yang harus dikerjain gitu, jadi ya berat. Karena nggak expect bakal begitu sih sebenarnya Bangkit. Kalau ngeliat mitra lain kan kayaknya Kalau mitra tapi enak kok guys, bagus kok. dapat serving banyak gitu kan. Gratis Sebenarnya lagi. karena kita aja yang kerajinan ikut organisasi segala sih. Dan banyak banget. Tadi udah disebut Coursera, Dan juga dapat serving. sertifikat. Banyak. Lihat LinkedIn sekarang full Dan linkin kita bertiga. di sini Banyak banget tuh, banyak tuh. Bisa Coba dicek. cekin aja sih. LinkedIn para peserta Bangkit itu pasti full sertifikat. Berapa sertifikat sih kita kemarin? banyak. 20 lebih ada. Karena selain itu juga seperti tadi bilang itu di takhir itu ada beberapa orang yang bakalan dapat itu buat voucher sertifikat gitu. Kalau yang buat machine learning itu kan sertifikat. Kalau yang CC yang MD ya MD gitu.
ya. Ya, Mungkin kalau Bangkit jarang ngasih yang kayak pulsa gitu enggak sih, cuma tapi ya ngasih dari cost-nya tuh dari mahal cost. sih, jadi kita dapat benefit dari situ. Tumben. Terus ya kita tuh ada sistem poin gitu, jadi kalau misal apa sih milestone ya sebutannya, 4 kali milestone. Kalau milestone pertama dengan syarat-syarat yang diberikan itu terpenuhi, nanti dapat poin apa sih, 500. 100. 100. Terus nanti dikumpulin gitu, nanti dapat merch-nya sesuai sama poin yang kita kumpulkan gitu. Kalau paling tinggi tuh apa ya merch-nya di Bangkit? Itu baru yang itu banyak banget sih. Bungkus Ada gak sih jaket? Itu kayak semuanya diambil gak sih? Iya, tapi maksudnya terakhir itu Ada hoodie gak sih? ada hoodie, terus ada juga kaos apa yang berkerang gitu. ya. Ini salah satu contohnya kalau Gak bisa beli merch kayak gitu di HMSD. ya walaupun HMS juga menjual yang Bangkit ya, tapi kita juga jualan merch. Tuh, udah dipromosikan. Wildan berterima kasih lah ke kita. Pintar-pintarlah kalian membagi waktu. Iya. Itu tadi mungkin konversinya kan dipastikan. Ya, siapin mental juga sih di Bangkit. Ya kan itu tadi, siapa yang sangka bakal sebanyak itu ternyata. Karena dia jadwalnya padat banget. Seminggu itu walaupun gak ada pertemuan tapi kan ada Coursera. Ada modul berapa modul, kayak gak cuma satu modul aja, tapi ada 2 sampai 3 modul, dan di modul-modul itu tuh ada subnya lagi gitu. Terus belum lagi ada monthly report atau apa sih sebetulnya kita yang di YouTube itu kan bisa dibangkit. Oh iya, student Meeting. meeting. Itu Buat teman-teman yang pengen pilih ini ya, mitra di MSIB, nyamin banget Bangkit sih. Keren. ya, tapi kita sangat merekomendasikan sih kalau mau ikut studi independen ke Bangkit. Iya, karena benefitnya juga itu kan dapat sertifikat banyak. Ya sertifikat banyak, nanti Dan itu nilainya yang dibutuhin. bagus ya. Sama mahasiswa kan. Ya terus setelah karena jadwalnya dia padat tuh, jadi maksudnya ilmu yang didapat tuh beneran banyak gitu loh. Tuh. Betul. Buat semester 5 bagus lah buat SIB ya. SIB manapun soalnya bagus-bagus saya, tapi ya seperti tadi aku sarankan Bangkit, karena ya buat studi independen itu kan bisa dibilang gak terlalu ketat tadi. Jadi terus jumlah kotanya juga banyak, bisa ratusan orang kan, kayak Bangkit tadi tuh sampai 4.000 5.000 orang. Itu mitra mana lagi yang bisa nampung gitu loh banyak. Terus si Bangkit tuh ya karena dia pakai bahasa Inggris kan kebanyakan, jadi kita kayak belajar terbiasa gitu loh Andra. Kalau mungkin kita sehari-hari di kampus kan ya juga Enggak sih, Gini-gini kalau aja. kampus itu. Thank you Bangkit. Thank you Bangkit. Bye bye. Dan